Nah sahabat, di waktu ini sebaiknya penyemprotan dihentikan, karena dapat merusak malai padi, serta membuat gabah atau bulir padi menghitam lalu gugur. Lihatlah gabahnya sobat, sangat berisi dan berbobot, malainya pun sangat panjang, full bulir, batang kokoh, anakan produktif dan sangat subur. Apakah rahasianya, dan bagaimana cara budidayanya? Yuk kita bahas. Halo sahabat petani semua, salam swasembada pangan menuju Indonesia makmur. Selamat datang kembali di channel Bisnis Bright Spot, channelnya penyuluh Politeknik Pertanian Negeri, khususnya komoditi pertanian tanaman padi. Sahabat tani, di balik hasil yang bagus tentunya ada usaha yang lebih, ada usaha yang berbeda dari yang lain. Begitu juga dengan tanaman padi kita, tanaman yang subur, terhindar dari hama dan penyakit, sehingga mendapatkan hasil panen yang lebih banyak. Itu tentunya tidak didapatkan begitu saja, sudah pasti ada usaha yang maksimal saat penanaman dan perawatannya, mulai dari pemilihan benih sampai panen. Ada beberapa petani yang admin temui, saat dia tahu ada padi milik orang lain yang lebih bagus daripada padinya, dia hanya sekedar berkomentar saja. Ya emang bagus sih padinya, orang padinya dikasih inilah, dikasih itulah, diginiinlah, digituinlah. Dia sama sekali tidak ada niatan mau bertanya, belajar, atau bahkan meniru bagaimana caranya agar padi miliknya bisa bagus juga. Nah di video kali ini, admin akan ungkap rahasia membuat padi lebih subur dan lebih produktif. Anakan banyak, malai panjang, full bulir, berbobot dan bertonase, serta tahan penyakit, sehingga bisa mendapatkan hasil panen yang lebih banyak dari biasanya. Simak video ini sampai selesai agar Anda mendapatkan informasi yang lengkap. Oh ya, sekedar mengingatkan, untuk Anda yang belum pernah mengaktifkan tombol subscribe-nya, ada baiknya jika Anda klik sekarang, karena fitur subscribe ini berfungsi untuk membantu Anda saat melakukan pencarian suatu video, supaya YouTube dapat menampilkan video sesuai dengan apa yang Anda cari. Baik, jika sudah kita lanjut. Untuk cara yang pertama, agar bisa mendapatkan hasil panen padi yang melimpah, tanpa perlu menggunakan terlalu banyak pupuk urea yang saat ini semakin mahal dan langka, kita bisa menggunakan pupuk MKP Patani pada tanaman padi kita. Pupuk MKP jika diaplikasikan dalam waktu dengan dosis yang tepat, dapat meningkatkan hasil panen padi. Mulai dari segi kesuburan padi, kualitas, produksi anakan produktif, memperpanjang malai, memaksimalkan berat dan jumlah gabah, hingga potensi panen. Nah sahabat tani, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Pak, kami mau bertanya, apa saja manfaat pupuk MKP pada tanaman padi? Nah ada beberapa manfaat dan kegunaan pupuk MKP pada tanaman padi. Manfaatnya yaitu, merangsang pertumbuhan akar pada tanaman padi, merangsang pembungaan dan pembuahan, mencegah kerontokan bunga dan juga gabah, berperan penting dalam pembentukan bunga, buah, dan biji. Selain itu, penggunaan MKP juga dapat memperkuat batang tanaman padi, serta meningkatkan ketahanan tanaman padi terhadap penyakit, dan sangat berperan penting dalam pengisian bulir padi atau gabah. Kemudian, manfaat utama penggunaan pupuk MKP pada tanaman padi yaitu, meningkatkan kualitas atau bobot gabah. Nah ternyata ada begitu banyak manfaat pupuk MKP untuk tanaman padi kita ya sobat. Pak, kami mau bertanya lagi. Kapankah waktu pengaplikasian dan bagaimana cara penggunaan pupuk MKP pada tanaman padi? Nah pupuk MKP dapat diaplikasikan dengan berbagai metode, yaitu disemprotkan, dikocor, ataupun ditaburkan. Namun kalau untuk tanaman padi, pupuk MKP akan lebih efektif apabila diaplikasikan dengan cara disemprotkan. Kalau untuk waktu pengaplikasian pupuk MKP pada tanaman padi yaitu, ketika tanaman padi menjelang proses pembungaan, dilakukan setiap 7 hari sekali sampai masa pengisian bulir. Sebaiknya hentikan penyemprotan pupuk MKP ketika malai padi sudah keluar, hingga masa penyerbukan bunga atau malai sudah selesai. Karena, ini dapat mengganggu proses penyerbukan bunga dan membuat bulir padi jadi hitam atau gugur.
Penyemprotan MKP dapat dilanjutkan lagi ketika masa penyerbukan bunga sudah selesai. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum jam 9, atau sore hari jika cuaca mendukung. Sebelum lanjut ke tips yang kedua, apakah masih ada pertanyaan lagi? Pak, berapakah dosis penggunaan pupuk MKP pada tanaman padi? Untuk dosisnya yaitu 2 hingga 4 gram per liter air. Kalau untuk dosis per tangkinya, kurang lebih 2 hingga 4 sendok makan per tangki ukuran 15 hingga 16 liter air. Agar Anda lebih paham, admin akan perjelas sekali lagi. Pengaplikasian pupuk MKP dilakukan ketika tanaman padi menjelang pembungaan atau bunting. Ketika mulai keluar sampai masa penyerbukan selesai, penyemprotan untuk sementara dihentikan agar tidak mengganggu proses penyerbukan. Kemudian, penyemprotan bisa dilakukan kembali saat masa penyerbukan dan masa pengisian bulir sudah selesai. Nah, itu untuk tips yang pertama. Kemudian untuk tips yang kedua yaitu penyemprotan hama. Nah, penyemprotan hama ini banyak petani yang selalu keliru. Tapi yang dimaksud keliru bukanlah merek racun atau obat yang digunakan, melainkan waktu penyemprotannya. Nah, ternyata, pada tanaman padi penyemprotan hama harus dilakukan dengan tepat, agar hasil produksi panen bisa maksimal. Waktu yang tepat melakukan penyemprotan tanaman padi tersebut adalah pagi hari hingga pukul 9.00, atau sore hari pukul 15.30 hingga maghrib. Sebaiknya hindari penyemprotan di atas jam 9 pagi sampai jam 3.30 sore. Sebab, stomata atau mulut daun akan menutup ketika matahari sudah terik dan cuaca sedang panas. Pada rentang waktu tersebut, terjadi proses fotosintesis atau proses pembentukan zat makanan, dan ini memang bukan waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan. Pada saat stomata atau mulut daun tertutup, daun padi tidak dapat menyerap cairan pestisida dengan baik. Selain itu, di atas jam 9 pagi hingga jam 3.30 sore, sebagian besar hama sudah meninggalkan area persawahan, untuk mencari tempat berlindung dari paparan sinar matahari, dan hama baru akan kembali ke persawahan ketika sore hari menjelang maghrib. Nah, jadi kalau kita melakukan penyemprotan pada saat siang hari itu namanya bukan lagi membasmi hama, melainkan hanya sekedar mencegah hama. Kemudian tips yang ketiga agar hasil panen padi meningkat yaitu, pemilihan bibit yang berkualitas. Nah, bibit padi sebaiknya dipindah tanamkan setelah berumur 7 hingga 15 hari setelah semai. Umur bibit padi tidak boleh lebih dari 20 hari, karena, semakin muda umur bibit padi saat pindah tanam, maka tingkat stres pada tanaman padi semakin kecil, dan ini merupakan penentu seberapa banyak produksi jumlah anakan padi nantinya. Kemudian tips yang keempat yaitu, pengairan secara bertahap atau berselang. Nah, Sobat Tani, ada banyak manfaat dari teknik pengairan ini antara lain yaitu, memberikan kesempatan pada akar agar tumbuh sempurna, mencegah keracunan zat besi pada tanah yang baru digunakan, mencegah penimbunan asam organik dan gas hidrogen sulfida, mengaktifkan jasad renik, mengurangi tanaman rebah akibat sukulen, mengurangi jumlah anakan tidak produktif, membuat gabah dan waktu panen seragam, memudahkan pembenaman pupuk ke dalam tanah serta mempermudah pengendalian hama. Nah, untuk caranya yaitu, saat tanaman berumur 3 hari setelah tanam, petakan sawah dialiri air dengan tinggi 5 cm, dan 2 hari setelahnya tidak perlu diberi air lagi. Nanti petakan sawah baru diberi air lagi sampai tergenang saat 5 hingga 7 hari setelah tanam. Cara tersebut terus dilakukan sampai fase anakan maksimal. Pada fase pembentukan malai hingga pengisian bulir atau gabah, persawahan perlu terus digenangi air, namun 10-15 hari sebelum panen sawah perlu dikeringkan. Nah, Sobat Tani, itulah beberapa tips untuk menyuburkan serta meningkatkan hasil panen pada tanaman padi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.